Nah, karena itu berlapis-lapis gitu. Oke, Mas. Gitu. Wah, keren. Dan kayak di 2435 itu nur ala nur gitu. Cahaya Di atas di saya. atas cahaya. Itu artinya cahaya tuh artinya kesadaran, Mas. Mm-mm. Jadi roh. Jadi saya suka bilang roh itu punya fondasi 4. Roh, cahaya, kesadaran, atau kecerdasan, dan energi. Ini sebenarnya kalau kita tahu 4 ini nih, kita bisa menjelaskan banyak hal gitu. Ya, oke. Mas, keren. Nah, ini Mas Sony, aku tadi lupa ya. Orang itu kan mau aware, itu kalau dia pelit itu kan susah, karena dia masih attach gitu kan. Nah, Mas Sony, latihannya apa yang dipraktikkan Mas Sony gitu ya, supaya kemudian kita tidak melekat sama apa yang kita miliki, uang, harta gitu ya. Dan seberapa besar kemudian dampak perubahan saat kemudian kita udah nggak melekat, hidup dengan banyak memberi, memikirkan nasibnya orang lain gitu. Mas Sony gimana? Kita perlu sadar dulu, Mas, bahwa kita tuh berasal dari roh yang satu gitu. Roh yang satu tuh artinya kalau di Quran surat 4 ayat 1 gitu. Nafs al-wahidah. Jadi kita tuh kita yang satu. Jadi artinya kalau Tuhan kasih rezeki ke saya, itu bukan buat saya aja. Di hartamu ada hak orang lain gitu. Yang kalau coba nanti nonton 3 Fakir juga tuh ada episode tentang riba. Oke. Kalau kita makan harta orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita, itu kita namanya makan riba, Mas. Makan riba. Makan riba itu bukan bunga, Ya, tapi ya. adalah harta yang Tuhan titipkan, Nah, yang kita tidak makan kita. bersama dengan harta kita gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah ini energi, Mas. Jadi semua ini energi. Jadi harta, materi itu energi yang memadat. Jadi materi yang Tuhan titipin kita. Energi itu kalau ada di kita harus dilepas, dipasrahkan, dilepas. Bukan berarti semuanya dilepas, dapat 100% dilepas. Enggak gitu. Tuhan yang tahu nih, Oke. berapa sih kira-kira dosis yang tepat gitu Ya. buat kamu. Nggak ada formula yang sama buat setiap orang. Misalnya ada orang yang kalau di 25-67 tuh di pertengahan gitu. Yang pas, yang tadi titik saya bilang titik wusto itu. Jadi nggak terlalu berlebihan, tapi juga nggak terlalu pelit gitu. Oke. Dan relatif loh. Jadi kita nggak bisa bilang, wah, dan nggak boleh judging orang lain ya, kamu Iya. pelit apa enggak. Tiap orang punya takaran dan petunjuk yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi yang kalau bicara pengalaman itu, aku tuh pernah, Mas, suatu hari tuh aku meditasi Jumat malam gitu ya. Hidup ini aku mesti ngapain Tuhan gitu. Dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi nggak ada jawabannya gitu. Akhirnya saya tidur. Waktu tidur tuh dibacain surat Al-Maun gitu. Berkali-kali, kamu harus bantuin orang miskin gitu. Lebih ini daripada kamu gitu. Lalu saya bilang, oh oke, aku bersedia. Nah, bersedia tuh di titik tengah. Tapi aku nggak mau nentuin berapanya. Jadi aku bersedia, aku nggak mau tentuin berapanya. Aku mau nanya ke Tuhan, berapa sih yang pas buat saya gitu. Lalu suatu hari tuh dikasih petunjuk bahwa setiap hari saya harus memberi makan 60 orang gitu. Dalam bentuk nasi bungkus atau makanan gitu ya. Nah, lalu saya tanya juga ke Tuhan gitu. Ya Allah, aku kan gak hidup sendiri. Aku punya istri. Kalau dia gak setuju gimana? Dia harus bantu anak-anakku juga. Ya udah, aku meditasi. Nah, di 3 Fakir tuh kita ada tentang hukum relationship. Jadi segitiga namanya, segitiga sama kaki, nanti kalau mau ditonton silahkan. Ya. Itu bertanya kepada Allah untuk jawabannya dititipin ke orang lain gitu. Meditasinya gitu. Jadi nanti terus kemudian saya tanya istri saya tuh, aku kok disuruh sedekah gitu ya, ngasih makan gitu. Kira-kira berapa orang yang kau kasih makan? Nah, lalu kemudian istri saya tuh ulang tahun gitu, lalu dia bilang, yuk ulang tahun kali ini kita nggak usah ngerayain apa-apa, kita ngasih makan orang miskin aja. Ya. Lalu saya tanya berapa jumlahnya, 60 gitu.
Jadi 60. Jadi saya dia petunjuk 60, istri saya bilang 60 dan ada ayat Qur'annya bilang 60, 58 ayat 4. Jadi mulai dari hari itu saya setiap hari memberi Setiap makan. hari Iya, sampai sekarang. sampai hari ini. Dari tahun 2009. Saya pernah juga punya warung ikhlas tuh yang masuk Iya, Candy aku juga. pernah Iya. tahu tuh ya. Warung ikhlas gimana konsepnya Mas? Ini menarik supaya bisa menggerakkan teman-teman termasuk saya gitu. Mm-mm. Jadi warung ikhlas itu intinya adalah ada mobil, lalu kita masak, lalu ada tempat dapurnya, dapur ikhlas gitu ya. Lalu kita melihat beberapa tempat-tempat yang banyak kaum du'afanya, lalu kita menjual makanan murah yang bergizi gitu ya, sebesar Rp2.000 satu bungkus. Nah, dengan 2.000 itu, kenapa nggak dibagiin gratis waktu itu ya? Karena aku pengen orang-orang yang du'afa itu juga memberi gitu. Nah, konsepnya kan sekarang kita ngasih ke orang du'afa itu gratis. Iya. Sehingga dia nggak diajak berbuat baik gitu loh. Betul. Nah, ini semua energi, Mas. Maaf banget. Orang bisa jadi miskin itu karena energinya rendah loh, Mas. Karena dia nggak pernah memberi. Nah, kalau orang yang nggak pernah memberi, setiap hari kita beri terus kapan dia memberinya gitu? Iya, Mas Sony. Kapan kita mengangkat dia dari neraka quote unquote ke penderitaan ini gitu? Nah, jadi dia membayar 2.000 dengan membeli makanan itu, dan karena dia membeli kita memperlakukan dia sebagai pelanggan gitu. Nah, jadi kita servis dengan baik pelanggan, dia memberi, dia menggaji karyawan kita gitu, si orang-orang ini. Nah, lalu kita open untuk kalau ada donatur yang mau ikut gitu misalnya. Jadi terjadilah transaksi sosial mengalir ini. Si orang du'afanya ikut memberi. Ya. Lalu orang yang yang berkecukupan juga memberi gitu. Lalu ada karyawannya. Nah, karena ini terjadi maka jadi sosial bisnis gitu. Jadi bukan semacam kegiatan sosial tapi bisnis sosial yang kesinambungan gitu kira-kira. Gitu. Itu tuh yang setiap hari ngasih nasi bungkus ke 60 orang, itu orangnya itu aja atau beda-beda Mas Sony? Beda-beda. Beda-beda. Ya, kalau yang intinya lihat kemudahannya aja. Oke. Dan kalau di 436 tuh yang penting orang-orang terdekat sih. Orang-orang terdekat, iya. Termasuk tetangga dan keluarga. Iya, jadi jangan cari yang jauh-jauh lah. Sip. Cari yang paling dekat. Terus kadang, sorry to say bahwa pada saat kita, karena level makom orang itu kan beda-beda. Ada yang memberinya memang benar-benar pure, tulus gitu ya. Ada yang motivasinya karena aku memberi supaya kemudian bisa mendapatkan lebih banyak. Yeah. Tapi meskipun dengan pilihan yang kedua ini, juga banyak yang terbukti loh. Meskipun dia tujuannya memberi itu pengen kaya, ya jadi beneran gitu. Nah, bagaimana pandangan sosok Mas Sony terkait dengan ini? Jadi gini, memberi itu adalah menyebarkan kasih. Oke. Jadi yang Tuhan lihat, sistem semesta ini lihat, itu adalah kasih. Kasih, bukan materinya gitu. Nah, jadi segala hal yang kecil, sederhana, tapi didasari oleh kasih, itu jauh lebih bernilai dibandingkan hal yang kelihatannya besar tapi nggak ada unsur kasih. Tetapi hukum semesta mengatakan, hukum tabur tuai bilang tuh gini, kalau kamu memberi maka kamu akan dibalas dengan jumlah yang berlipat ganda. Kalau kamu berbuat baik, sedekah misalnya, kamu akan dilipat gandakan. Tapi kalau kamu berbuat buruk, kamu akan dibalas setimpal gitu. Yeah. Kenapa begitu? Ini berbuat buruk dibalas setimpal, yang berbuat baik dilipat gandakan. Karena ada setitik kasih di dalam perbuatan baik apapun. Jadi kasihnya itu
gitu. Heeh. Nah, kalau orang memberi itu karena ingin mendapatkan, maka kasihnya kecil kan. Tapi tetap ada. Tetap ada. Tetap ada Iya, titik tetap kasihnya. ada. Oke. Kecuali kalau memberi, lalu orangnya kayak di surat Al-Baqarah 262 tuh, memberi menyakiti perasaan penerima. Itu nggak ada kasihnya. Makanya itu seperti sia-sia gitu. Iya. Ya. Atau misalnya perbuatan baik orang yang disebut musyrik gitu. Musyrik itu bukan orang beda agama, Mas, tapi orang yang lagi berpaling dari kasih sayang Allah gitu. Apapun musyrik, agamanya tuh musyrik. Apapun agamanya. Iya, jadi kalau dia memberi menyakiti perasaan orang itu nggak ada kasih. Tapi meskipun itu seorang cucu Nabi gitu ya. Iya. Ya kita juga cucu Nabi kan. Oh iya, cucu Nabi. Nabi Adam. Nah, jadi bukan apa yang kita lakukan, Mas, tapi sikap hati waktu melakukannya. Oke. Sikap hati. Iya. Underline-nya Gitu. sikap hati pada saat kita melakukan itu gimana gitu Iya. ya. Keren banget. Aduh, keren, sumpah keren Mas Sony. Kalau menurut Mas Sony sendiri gitu, apa arti sebuah kesadaran gitu ya? Apakah itu yang disebut dengan ruh yang kutiupkan jadi oleh Sang Pencipta, oleh Allah di dalam Al-Quran gitu? Kita tuh punya kesadaran yang berlapis-lapis ya. Oke. Jadi kalau disebut pergunakanlah akalmu gitu ya. Akal tuh sering ditafsirkan sebagai pikiran yang ada di otak gitu. Padahal akal tuh artinya pusat kesadaran. Di aku 4 atau tubuh fisik kita, pusat kesadaran namanya otak, pikiran. Otak ini terbatas. Ada waktu kita lahir dan akan tidak ada waktu kita mati. Jadi sementara gitu. Itu pusat kesadarannya. Lalu kalau kita bicara naik dari aku 4 ke aku 3, yaitu jiwa kita juga punya kesadaran. Dalam bentuk misalnya pikiran dalam jiwa itu beda sama pikiran yang tubuh ya. Perasaan, emosi, imajinasi, persepsi, memori, itu juga namanya kesadaran gitu. Nah, kesadaran ini adalah kesadaran-kesadaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi seringkali kita menggunakannya dengan salah sehingga malah menimbulkan penderitaan. Sehingga yang disebut neraka itu, Mas, itu adanya di aku 3 atau aku 4 gitu. Iya. Atau surga. Itu bukan tempat ya. Bukan tempat ya. Neraka dan surga itu bukan tempat, tapi adalah kita menggunakan kesadaran atau kecerdasan yang tidak seharusnya. Dan memang nanti saya juga udah bahas tuh di 3 Fakir tentang jin, malaikat, setan, iblis tuh ya. Itu juga nanti bisa didengerin. Nah, lalu kalau kita naik ke aku 2 ini juga punya kesadaran, kecerdasan. Jadi roh itu punya kecerdasan namanya hati, nurani. Nurani itu, nur tuh cahaya Tuhan lah. Jadi itu juga kesadaran atau kecerdasan. Nah, ini sifatnya lebih murni. Kalau disebut orang dialirin kayak petunjuk langsung itu karena dia bisa mengakses kecerdasan, kesadaran yang ada di aku 2 ini, yaitu di roh gitu. Itu juga kesadaran. Nah, kalau kita bisa lebur ke Tuhan, yaitu aku 1, itu juga nanti ada kesadaran lagi gitu. Kesadaran sebagai manusia tapi sudah menjadi khalifah Tuhan gitu. Jadi yang dipergunakan udah bukan kesadaran roh kita lagi, hati nurani, tapi udah kesadaran Tuhan gitu. Udah lebur ke dalam Tuhan gitu. Iya. Maka disebutnya jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Misalnya kalau berdoa itu udah nggak doain diri sendiri, keluarga, bangsa, apa tuh udah doanya udah seluruh alam semesta. Jadi dengan kesadaran yang ada, maka sikapnya pun berbeda gitu. Jadi tergantung kita mau pakai kesadaran yang mana, karena itu berlapis-lapis gitu. Oke, Mas. Gitu. Wah, keren. Dan kayak di 2435 itu nur ala nur gitu. Cahaya di atas cahaya. Itu artinya cahaya tuh artinya kesadaran, Mas. Jadi roh
Jadi saya suka bilang roh itu punya fondasi 4. Roh, cahaya, kesadaran, atau kecerdasan, dan energi. Ini sebenarnya kalau kita tahu 4 ini nih, kita bisa menjelaskan banyak hal gitu. Ya, oke. Mas, aku takut kelupaan nanti ya. Eh, pada saat aku sedang ngobrol sama Mas Sony seperti ini gitu ya. Terus kemudian pikiran perasaanku tercurah penuh ya di sini saat ini. Itu sudah bisa disebut sebagai meditasi belum, Mas? Ya, meditasi itu beda dengan meditatif ya. Oke, oke. Kalau kita sambil bekerja begini, kalau saya suka menyebutnya meditatif adalah hidup yang terus-menerus dikuasai oleh kesadaran, kecerdasan yang dialirkan langsung. Jadi waktu Mas Hendra bertanya ini, Mas Hendra bertanya itu dari mana pertanyaannya gitu? Dari aliran Tuhan langsung atau dari pikiran sendiri gitu? Atau dari keinginan Mas Hendra untuk bertanya gitu. Iya. Nah, jadi kalau Mas Hendra sudah di sini dan saat ini, semua pertanyaan Mas Hendra ini merupakan aliran, maka saya yang juga sedang terhubung sama Tuhan, saya juga sedang dialiri jawaban gitu. Yang kita berdua sama-sama butuhkan, tapi bukan yang kita inginkan gitu. Kesadaran ini lagi kita perlu banget nih sekarang. Mas Hendra dikasih petunjuk aliran untuk bertanya, saya dikasih aliran petunjuk untuk menjawab gitu. Nah, itulah meditasi yang sesungguhnya, di mana kita berdua sama-sama terhubung gitu. Gitu. Jadi itu tadi Mas Hendra di sini saat ini ada di level aku berapa dan dialiri oleh kesadaran yang dari mana gitu. Gitu sih. Nah, kita bisa membedakan sih, Mas. Pertanyaan ini dari pikirannya atau jawaban dia ini dari apa yang dia baca, apa yang dia pikirkan, atau benar-benar dari aliran gitu. Betul. Itu powernya beda sih. Energinya beda sih. Seneng banget sumpah. Terus gini ya, mungkin teman-teman di rumah akan banyak yang bertanya, bagaimana cara meditasinya supaya kesadaran kita itu makin hari makin lama makin meningkat, kita makin terhubung dengan diri kita yang sejati, sehingga aliran-aliran jawaban yang kita butuhkan itu kita dapat dengan mudah gitu. Karena udah banyak yang niru juga, aku tolong dong ya Allah nanti malam pengen dapat petunjuk ini gimana, tak lakukan apa enggak, itu nggak dapat juga gitu. Karena ada apa? Ingin. Iya, betul. Berarti nggak di titik tengah itu. Nggak di titik tengah, nggak di usto tadi ya. Usto, ya betul. Jadi kita harus tahu dulu, pertama meditasi itu bukan tentang mendapatkan. Kalau mendapatkan itu kita nggak beriman bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Iya dong. Nggak minta aja dikasih karena maha gitu ya. Wah, kalau kita baru minta baru dikasih, Tuhan tuh nggak Maha Pengasih loh. Betul nggak? Kalau kita sadar Tuhan Maha Pengasih, sebenarnya pertanyaan pertama adalah apakah apa yang kita minta sudah dikasih? Kedua pertanyaannya, apakah yang Tuhan akan memberi yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan? Betul. Pertanyaan ketiga adalah, yang lebih tahu kebutuhan kita siapa gitu. Nah, pertanyaan lagi adalah, apakah sudah diberikan sesuai apa yang kita minta, apa sudah diberikan berkelimpahan gitu. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, kapan itu sudah diberikan secara berkelimpahan gitu. Apakah setelah kita minta atau sebelumnya gitu. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, lalu kalau sudah diberikan berkelimpahan saat ini itu kenapa belum diterima gitu. Pertanyaan berikutnya lagi, siapa yang menahan? Apakah Tuhan menahan berkelimpahan itu untuk dianugerahkan, atau kita yang sedang menahan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya lagi,
kalau kita yang menahannya di mana gitu. Kita nggak tahu. Nah, jadi digabung, dirangkum semua, berarti meditasi adalah melepaskan apa-apa yang masih menahan, menghalangi, merintangi, menghambat apa-apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu dengan melepaskan semua keinginan, harapan, kepentingan, energi apapun yang menahan, sehingga apa-apa yang sudah Tuhan anugerahkan tuh diterima sesuai kehendaknya gitu. Gitu sih. Jadi arahnya gitu. Penerimaan ya poinnya Mas Sony ya. Iya. Penerimaan, terus kemudian selalu berada di titik tengah saat kemudian ada keinginan yang menggebu-gebu gitu ya. Berarti teori-teori afirmasi sebenarnya runtuh dong. Runtuh ya. Oke. Keinginan itu akan terus gini loh Mas. Keinginan itu kan ada di aku 3. Iya. Ada nggak selalu keinginan dalam diri kita? Ada. Tapi begitu masuk, kita tahu ini energi. Energi itu come and go kan. Begitu datang ada keinginan, kita harus sadar bahwa ini energi yang harus dilepas gitu. Nah, kalau nggak dilepas, kenyataan itu nggak terjadi. Jadi keinginan jangan dimusuhin loh. Tapi diterima, disadari aja. Disadari dan dilepas. Oke, dan dilepas. Dan kalau belum lepas, dipasrahkan. Cara teknik lepasnya gimana Mas Sony? Mau cara gampang apa cara mudah? Mudah. Gampang dan mudah. Nggak ada cara susah. Tapi hati-hati loh. Oke. Something's too easy, your brain doesn't like it. Oke. Sesuatu yang mudah itu kadang tidak ini otakmu nggak suka. Nggak suka kita pikiranmu nggak suka. Kamu nyarinya pasti yang susah-susah. Mas Hendra kalau punya anak 5, ada yang umurnya 20 sama umurnya 1 tahun. Di kamar mandi, sikat giginya ditaruh di paling bawah atau di atas? Di atas. Kalau di atas anak yang umur setahun nggak bisa ngambil dong. Iya. Di paling bawah apa di atas? Bawah. Nah, jadi Tuhan kalau mau kasih cara untuk terhubung dengan Dia, itu cara yang paling gampang atau yang susah gitu? Gampang. Bukan gampang. Terlalu mudah gitu. Terlalu mudah. Apa sih cara paling mudah untuk melepas itu? Meditasi itu? Sip. Aduh, aku wawancara banyak orang, ya kan? Dan sebenarnya sesimpel ini deh. Cuman aku baru konfirmasinya baru hari ini. Pernah nggak lihat orang emosi? Ya Allah, sumpah keren. Tarik napas dulu, lepasin semua emosinya gitu. Lagi emosi. Aduh, ini keren. Cool Mas Sony. Aku sesimpel itu selama ini.